Salam untuk mahasiswaku semua. Hari ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan penyakit stroke. Untuk mempermudah pemahaman, maka akan dibagi menjadi dua tahapan proses pembelajaran, yaitu pemahaman tentang konsep penyakit stroke dan nanti asuhan keperawatan pasien stroke. Kita akan masuk pada pengertian. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau sering disebut dengan stroke iskemik atau pecahnya pembuluh darah yang sering disebut dengan stroke hemoragik. Penanganan pada pasien stroke memang sangatlah kompleks sehingga kita perlu pemahaman lebih lanjut. Sekarang kita akan melihat dari insiden dan prevalensi. Stroke ada sebagai bagian penyakit kardiovaskuler, digolongkan ke dalam penyakit katastrofik karena mempunyai dampak luas baik secara ekonomi dan juga sosial. Data menunjukkan 1 dari 4 orang akan mengalami stroke dan angka penyakit stroke ini akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Faktor risiko stroke ada faktor kesehatan, faktor gaya hidup, dan faktor lainnya yaitu keturunan dan juga bertambahnya usia. Nah, faktor kesehatan diantaranya penyakit-penyakit penyerta ya, hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol. Gaya hidup juga berpengaruh, merokok, kurang olahraga. Ini faktor-faktor yang terus meningkatkan faktor risiko terjadinya stroke. Ketika kita bicara tentang stroke, National Institute of Neurological Disorder and Stroke menyebutkan bahwa 8 dari 10 kasus stroke dapat dicegah. Meskipun stroke dapat dicegah, ada beberapa hal yang membuat seseorang memiliki resiko, ya, usia, riwayat keluarga, riwayat kesehatan, proses mengkonsumsi makanan, itu dapat menjadi faktor penyebab terjadinya stroke. Ketika kita bicara penyebab stroke, maka ada dua jenis stroke, stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Sedangkan stroke hemoragik terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan perdarahan, ya, terutama perdarahan di otak. Sekarang kita akan lihat pada stroke iskemik. Ada dua jenis stroke iskemik, yaitu thrombotic stroke dan juga embolic stroke. Thrombotic stroke yaitu adanya trombus atau bekuan darah pada pembuluh darah arteri dalam otak. Sedangkan embolic stroke adalah disebabkan oleh clot atau bekuan yang terbentuk pada bagian tubuh lainnya yang kemudian mengikuti aliran darah sehingga sampailah nanti ke otot. Stroke iskemik dapat dihindari ya, terutama faktor resikonya, darah tinggi, diabetes mellitus, penyakit jantung, hiperkolesterolmia, obesitas, dan juga penanganan penggunaan kontrasepsi oral ini sangat berpengaruh, terutama mempengaruhi hormon postmenopause, gaya hidup, konsumsi alkohol, dan lain-lainnya. Ketika kita bicara tentang stroke iskemik, maka ada beberapa gejala yang biasa dialami, yaitu face dropping, saat wajah seseorang lebih turun atau terasa mati rasa pada satu sisi. Kemudian arm weakness, kelemahan pada salah satu tangan, ditandai dengan rasa lemas, kesulitan mengangkat tangan. Kemudian speech problem, masalah bicara, pelo atau tidak bisa bicara. Dan ini maka harus segera ditelepon institusi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan lanjutan. Kemudian diagnosis stroke iskemik yaitu dilakukan melalui pemeriksaan, bisa dilakukan CT scan dan juga MRI, selain juga pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan neurologis pada keadaan pasien yang diduga mengalami stroke iskemik.
Selanjutnya, stroke hemoragik adalah kondisi pecahnya salah satu arteri dalam otak yang memicu perdarahan sekitar organ tersebut, sehingga aliran darah pada sebagian otak akan berkurang atau terputus. Tanpa pasokan oksigen yang dibawa sel darah, sel otak dapat cepat mati, sehingga fungsi otak secara permanen dapat terganggu. Terkait dengan gejala stroke hemoragik, terutama pada intraserebral, memiliki gejala yang berbeda-beda setiap individu. Bisa mengalami sakit kepala, ya, terutama sakit kepala yang berat, mual muntah, penurunan kesadaran, dan juga kejang. Gejala lainnya lemah, kelumpuhan pada sisi tubuh, gangguan bicara, kemudian juga gangguan penglihatan. Gejala stroke hemoragik subarachnoid, yaitu perdarahan pada subarachnoid, ditunjukkan dengan gejala-gejala yaitu penglihatan ganda, sakit kepala tiba-tiba, nyeri di daerah wajah, dan juga penglihatan kabur, leher kaku, dan juga penurunan kesadaran. Biasanya akan semakin memburuk dalam waktu 24 jam, di mana cairan cerebrospinal meningitis pelindung otak mengakibatkan kaku leher. Penyebab stroke hemoragik, tekanan darah yang tinggi, terutama pasien hipertensi, ya, cedera kepala berat, penyakit liver, aneurisme otak, kelainan darah, tumor otak, serta penggunaan efek samping daripada pengobatan ini bisa menjadi penyebab stroke hemoragik ini. Bagaimana cara diagnosis stroke? Terutama stroke hemoragik, ya, CT scan dan MRI mengetahui seberapa besar kerusakan jaringan pada otak, serta angiografi otak untuk mengetahui perkembangan perdarahan yang terjadi. Pemeriksaan cairan cerebrospinal juga sangat penting, ya. Terutama di sini dilakukan itu adalah CT scan atau MRI, itu sangat diperlukan sekali. Selanjutnya, bagaimana pengobatan stroke? Pengobatan stroke iskemik, penanganan awal berfokus pada menjaga jalan napas, mengontrol tekanan darah, dan mengembalikan aliran darah. Sedangkan stroke hemoragik ini adalah mengurangi tekanan darah pada otak dan mengontrol perdarahan. Ada beberapa bentuk pengobatan terhadap stroke hemoragik, yaitu dengan mengobati dengan obat-obatan dan juga dengan teknik operasi. Ketika kita bicara tentang pencegahan stroke, menjaga pola makan, olahraga secara teratur, ya, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, dan juga hindari penggunaan nafza. Ini merupakan salah satu hal penting dalam mencegah stroke, ya. Terutama makanan-makanan asin, berlemak, ya, kemudian olahraga ini perlu kita giatkan dalam usaha pencegahan terhadap penyakit stroke ini tadi, ya. Berhenti merokok, perokok berisiko 2 kali lebih tinggi terkena stroke, ya. Jadi kita harus memperhatikan, ya, terutama bagi perokok. Minuman beralkohol juga, minuman keras ini mengandung kalori yang sangat tinggi, ya, terutama apabila dikonsumsi secara berlebihan, ini akan sangat berisiko sekali untuk terjadinya stroke, ya. Nah, kemudian gangguan khusus setelah terjadi stroke, di sini ada hemiparese, hemiplegia, afasia, dysarthria, disfagia, apraksia, perubahan penglihatan, hemianopia harmonimus, sindrom Horner, agnosia, negleksia unilateral, penurunan sensorik, dan perubahan perilaku. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hemiparese. Hemiparese berasal dari kata hemi, ya, satu sisi. Parese artinya kelemahan. Artinya anggota tubuh terdampak hemiparese biasanya tangan, lengan, dada, tungkai kaki, dan otot kaki yang akan mengalami kelemahan yang bersifat kontralateral, yaitu jika kelemahan otot terjadi pada sisi tubuh berlawanan dengan sisi otak yang mengalami kerusakan pada otak.
Selanjutnya adalah hemiplegia. Terdiri dari kata hemi berarti setengah dan plegi berarti lumpuh. Hemiplegia adalah kelumpuhan yang terjadi pada salah satu sisi tubuh. Kondisi ini muncul sebagai akibat dari kerusakan pada salah satu sisi sistem saraf pusat yang mengatur kerja otak. Hemiplegia karena adanya kerusakan otak atau saraf tulang belakang. Selanjutnya adalah afasia, gangguan berkomunikasi yang disebabkan oleh kerusakan pada otak. Gangguan ini dapat mempengaruhi kemampuan berbicara dan menulis, serta kemampuan memahami kata-kata saat membaca dan mendengar. Penderita afasia akan keliru dalam memilih dan merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang benar. Selanjutnya adalah dysarthria, kelainan pada sistem saraf sehingga mempengaruhi otot yang berfungsi untuk berbicara. Hal ini menyebabkan gangguan bicara pada penderitanya. Dysarthria tidak mempengaruhi kecerdasan atau tingkat pemahaman penderitanya. Namun tetap tidak menutup kemungkinan penderita kondisi ini memiliki gangguan dalam kedua hal tersebut. Selanjutnya adalah disfagia, yaitu sulit menelan. Saat mengalami disfagia, proses penyaluran makanan atau minuman dari mulut ke lambung akan membutuhkan usaha lebih besar dan waktu yang lebih lama. Penderita disfagia akan kesulitan menelan yang bisa disertai dengan rasa nyeri saat menelan, tersedak, batuk saat makan dan minum, ataupun juga nyeri ulu hati. Hal ini biasa terjadi pada pasien dengan stroke. Apraksia adalah gangguan saraf yang menyerang sistem motorik. Kondisi ini menyebabkan otot tidak mampu menerima perintah otak dengan baik, sehingga penderita tidak mampu melakukan gerakan tertentu meskipun ia sangat menginginkan gerakan tersebut. Apraksia bisa terjadi di berbagai bagian tubuh, meski umumnya menyerang otot area mulut. Kemudian heminopia homonimus, yaitu kehilangan penglihatan setengah lapang pandang mata. Kemudian heminopia homonim, yaitu kehilangan penglihatan pada satu sisi lapang pandang. Kemudian sindrom Horner, yaitu sindrom langka, merupakan gabungan dari gejala tanda-tanda kerusakan terutama pada jalur saraf otak menuju ke wajah. Sekarang kita akan masuk pada asuhan keperawatan pasien dengan stroke. Di dalam asuhan keperawatan ini kita akan membahas terkait dengan proses keperawatan, mulai dari pengkajian, penentuan diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi, dan juga yang paling penting adalah evaluasi keperawatan. Di dalam penentuan asuhan keperawatan ini sangat penting, terutama pada pasien dengan stroke. Baiklah, kita akan masuk pada pengkajian keperawatan tahap awal. Dimulai dari mencari data demografi, yaitu nama, usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit, mencakup keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, sampai dengan kondisi fisik, tanda vital, GCS, status neurologis. Ini adalah satu hal yang penting untuk dikaji pada pasien dengan stroke. Kemudian juga kita perlu mengkaji riwayat sosial, latar belakang sosial, budaya, ekonomi ya, terutama pendapatan per bulan, jaminan kesehatan, pola spiritual, agama, pola beragama, psikologis, tingkat pengetahuan ya, kecemasan, coping, dan juga adanya nyeri ya. Kemudian pengkajian tahap awal berikutnya, resiko dekubitus perlu dikaji ya. Resiko jatuh, status gizi, status fungsional dari pasien, kebutuhan akan edukasi, dan perencanaan pasien pulang ini perlu dikaji. Untuk resiko dekubitus dapat menggunakan skala Norton, resiko jatuh menggunakan skala Morse. Dan status gizi kita harus melihat berat badan, tinggi badan, kemudian screening gizi dan malnutrisi yang perlu kita kolaborasikan dengan ahli gizi.
Kemudian juga status fungsional, kemampuan pasien sangat perlu dikaji, ya. Kita masuk pada pengkajian keperawatan lanjutan, yaitu adanya pengkajian keperawatan yaitu secara periodik, terutama tentang status kardiovaskuler dari pasien, ya. Peningkatan penurunan kesadaran, peningkatan tekanan intrakranial, ya, sampai dengan pre dan post operasi ini masuk dalam pengkajian keperawatan lanjutan yang perlu diperhatikan pada keadaan pasien. Selanjutnya yang paling penting kita kaji adalah pengkajian saraf kranial yang meliputi 12 saraf kranial. Saraf pertama yaitu kita melihat apakah ada kelainan pada fungsi penciuman. Yang kedua adanya disfungsi persepsi visual terutama pada gangguan visual spasial, ya. Kemudian saraf yang ketiga, 4 dan 6 yaitu sering terjadi akibat stroke, adanya paralisis yaitu pada satu sisi otot-otot okularis didapatkan penurunan kemampuan gerakan. Dan juga pengkajian saraf kranial lainnya yaitu saraf kelima, ketujuh, ke-8, 9, 10, 11 dan 12, ya. Di mana saraf kelima yaitu adanya paralisis saraf trigeminus, ya. Kemudian yang ketujuh persepsi pengecapan. Kemudian yang ke-8 tidak ditemukannya misalnya adanya tuli konduktif dan tuli persepsi. Diagnosa yang sering muncul itu gangguan perfusi jaringan serebral, ketidakseimbangan nutrisi, hambatan mobilitas fisik, resiko kerusakan integritas kulit, dan gangguan komunikasi verbal. Ini adalah diagnosa yang sering muncul pada pasien yang mengalami stroke. Kita akan lihat intervensi keperawatan apa yang bisa dilakukan, terutama pada gangguan perfusi jaringan serebral. Pantau tanda-tanda vital, kaji respon motorik terhadap perintah sederhana, pantau status neurologis secara teratur, dorong latihan kaki secara aktif ataupun pasif, dan juga kolaborasikan dalam pemberian obat sesuai indikasi. Anda bisa mempelajari intervensi ini dengan melihat rasional pada bagian di sebelah kanan. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Intervensi, tentukan motivasi klien untuk mengubah kebiasaan makan, ketahui makanan kesukaan, rujuk ke dokter untuk menentukan penyebab perubahan nutrisi, bantu makan sesuai dengan kebutuhan dan ciptakan lingkungan yang menyenangkan. Kita masuk pada intervensi yang ketiga yaitu hambatan mobilitas fisik. Intervensi, ajarkan pasien teknik dan pantau penggunaan alat, bantu mobilitas, ajarkan dan bantu pasien dalam proses perpindahan, berikan penguatan positif selama aktivitas, dukung teknik latihan range of motion, serta kolaborasikan dengan tim medis tentang mobilitas daripada pasien. Rasional bisa dilihat pada bagian sebelah kanan. Kita masuk pada gangguan komunikasi verbal. Lakukan komunikasi dengan wajar, bahasa yang jelas dan sederhana, dan bila perlu diulang. Dengarkan dengan tekun jika pasien mulai berbicara. Berdiri di dalam lapang pandang pasien pada saat bicara. Latihan otot bicara secara optimal. Libatkan keluarga dalam melatih komunikasi verbal pada pasien dan kolaborasikan dengan ahli terapi wicara. Ini yang sering terjadi pada gangguan komunikasi verbal, ya. Tadi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang resiko kerusakan integritas kulit, ya. Ada 6 intervensi yang bisa Anda laksanakan, ya. Anjurkan pasien menggunakan pakaian longgar, hindari kerutan pada tempat tidur, jaga kebersihan kulit, mobilisasi pasien, monitor kulit, ya, ini juga sangat penting. Kemudian tahapan yang terakhir adalah evaluasi keperawatan. Evaluasi merupakan perbandingan sistemik dan terencana mengenai kesehatan pasien dengan tujuan yang telah ditetapkan secara berkesinambungan. Baik mahasiswaku, mohon Anda pelajari asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke.
Selamat belajar.